Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung, mensupport kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nonton, yang sudah nge-like, yang sudah subscribe, yang sudah komen-komen. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian semua pada sehat walafiat, umurnya panjang, sehat terus, nggak pernah sakit gitu. Kemudian rezekinya lancar, banyak, uangnya nggak habis-habis, anaknya soleh-soleh, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu videonya pakai istilah Bahrawi yang beberapa hari lalu hadir bersama-sama berada dalam satu forum apa sih namanya, halal bihalal itu loh, yang dihadiri oleh Pak Saiful Mujani, kemudian ada Pak Ferry Amsari, kemudian banyak tokoh-tokoh di situ yang tema intinya itu membicarakan Pak Prabowo itu turun gitu. Menurunkan Pak Prabowo gitu. Entah kenapa ya, kenapa acara itu harus terselenggara gitu. Karena ya itu tadi ya, mungkin sih kalau analisa saya, ini adalah orang-orang yang belum bisa move on dari perhelatan kekalahannya dulu ya. Karena masih dulu kan kalah. Ini kan pendukung 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 kelompok tertentu gitu kan, pendukung capres-capres yang dulunya kalah. Oke teman-teman, terkhusus untuk istilah Bahrawi saya akan bahas videonya seperti apa. Tapi kita lihat dulu lah videonya seperti apa. Oke, cuy. Kalau memang kemudian besok mati saya nggak wajar, udahlah percayalah, saya mungkin diracun tentara. Dan titik kuncinya tetap satu, ya Prabowo harus turun, nggak ada obatnya. Dan saya punya keyakinan sebelum 2029 dia akan turun kok. Kalau buat saya, wallahi hidup saya udah saya wakafkan untuk negara ini. Nggak ada pilihan lain. Kalau memang kemudian besok mati saya nggak wajar, udahlah percayalah, saya mungkin diracun tentara itu. Jadi ya buat saya tidak ada pilihan. Life once, enjoy it, move it. Kata Lincoln kan begitu. Jadi ya kita mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kawan-kawan. Dan kalaupun kawan-kawan misalnya diintimidasi, ya nggak apa-apa. Intimidasi saya akan terus bersuara. Selama saya masih hidup, saya akan terus menyuarakan ini, dan titik kuncinya tetap satu. Ya Prabowo harus turun, nggak ada obatnya. Dan saya punya keyakinan sebelum 2029 dia akan turun kok. Entah turun karena gerakan-gerakan organik atau karena kesadaran sendiri. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama ya, dengan seksama video dari Pak Islah Bahrawi ini. Sebelum saya bahas, sebenarnya saya dulunya itu suka banget sama orang ini, karena orang ini adalah aktivis yang gigih sekali menyuarakan tentang keberagaman, kebinekaan, dan apa sih namanya, deradikalisasi dulu lalu ya. Saya sebenarnya ngefans banget dengan orang ini. Cuma hanya saja di kemudian hari kayaknya Pak Islah Bahrawi ini terafiliasi dengan partai tertentu atau dengan capres tertentu ya, sehingga narasi-narasinya sudah tidak lagi profesional. Ini menurut saya tidak lagi profesional, dan kayaknya bergeser arahnya itu jadi mengkritisi tentang pemerintah. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan haknya beliau gitu kan mengkritisi itu. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tertarik untuk mengulas pernyataan-pernyataan beliau. Oke teman-teman, yang pertama yang saya garis bawahi adalah pernyataan beliau yang mengatakan dengan kalimat wallahi bahwa saya sudah mewakafkan diri saya untuk negara, katanya gitu. Kalimatnya dia itu sebenarnya berikrar, yaitu mewakafkan dirinya, didahului dengan kalimat wallahi, wallahi itu demi Allah, kalimat sumpah. Ini sudah keras sekali kalimat diksi yang dipakai ya. Kalau sudah didahului dengan sumpah berarti sudah keras sekali. Kemudian kalimat yang dipilih adalah wakaf. Wakaf itu hampir sama dengan infak, sedekah, zakat, cuma kan beda, sebenarnya beda, tapi hampir sama gitu. Menyerahkan sesuatu kepada pihak lain gitu kan.
dan dia menyerahkan dirinya untuk negara. Dan kalimat yang dipakai adalah wakaf, hukum yang dipakai adalah wakaf. Wakaf sendiri ini sepengetahuan sejauh yang saya ketahui ya. Wakaf sendiri artinya cara bahasa itu artinya terhenti. Terhenti apanya? Terhenti pemanfaatannya. Memanfaatkan barang tersebut itu jadi terhenti kecuali untuk keperluan yang sudah diikrarkan tadi itu. Kalau seandainya wakafnya itu untuk negara, berarti dirinya hanya khusus untuk negara, ndak boleh untuk hal lain gitu. Ndak boleh jalan-jalan, ndak boleh healing, ndak boleh apa. Sama misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya ada sebidang tanah yang kemudian diwakafkan oleh seseorang. Saya wakafkan sebidang tanah ini untuk keperluan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Ini misalnya atau untuk masjid. Nah, maka tanah itu statusnya sudah tidak bisa diganggu gugat dan peruntukannya itu hanya untuk masjid, tidak boleh untuk hal-hal lain kecuali untuk masjid, pembangunan masjid dan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan masjid. Itu kalau ikrarnya adalah wakaf. Berbeda lagi kalau seandainya ikrarnya adalah hibah, sedekah dan seterusnya. Atau mungkin ini misalnya ya, mungkin Pak Islah Bahrawi ini ternyata punya definisi lain tentang wakaf ya, berarti ya tanggung jawab beliau lah. Nah, karena ini pandangan saya sejauh yang saya ketahui seperti itu teman-teman. Artinya kalau menggunakan diksi itu sebenarnya terlalu berlebihan, ini menurut saya terlalu berlebihan. Tetapi memang seringkali orang menggunakan kalimat saya mewakafkan diri saya untuk A, untuk B dan seterusnya. Ini sebenarnya dia ingin meyakinkan kepada pendengarnya, kepada para pengikutnya tentang kesungguhan dia dalam perjuangannya itu. Sebenarnya kan tidak perlu ya, tidak perlu menurut saya. Bahkan Nabi pun kan kayaknya tidak pernah mengikrarkan dirinya mewakafkan untuk negara, untuk apa gitu kan. Ya kalau mengabdi, mengabdi saja. Teman-teman, saya garis bawahi kata mengabdi ya. Mengabdi itu bukan berarti menyembah. Yang di sini dalam konteks ini adalah berbakti kepada bangsa dan negara gitu kan. Itu kan mirip-mirip saja mengabdi kepada negara. Tetapi kalau sudah ada ikrar wakaf, ya sudah lain lagi ceritanya gitu. Oke teman-teman, kalimat berikutnya yang saya garis bawahi adalah Prabowo harus turun katanya. Ya, menurut saya ya, Prabowo itu dipilih sesuai dengan prosedur ya, yaitu melalui pemilihan umum. Pokoknya sesuai sudah prosedurnya. Kenapa sekarang Prabowo harus turun? Menurunkan pemerintahan yang sah dipilih secara sah itu kan ada prosedurnya. Misalnya dengan pemakjulan kayak kemarin kan pemakjulan. Kemudian harus apa namanya menyertakan alasan-alasan kenapa dia dimaksulkan itu, alasannya apa, kenapa harus dimaksulkan, itu kan harus jelas gitu kan. Cuma sekarang Pak Prabowo katanya harus turun. Yang mungkin menurut Pak Islah Bahrawi ini, Pak Prabowo ini kepemimpinan Pak Prabowo ini sudah buruk sekali mungkin di matanya Pak Islah Bahrawi. Tapi pada faktanya mayoritas masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu puas dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Ini kan aneh. Kalau seandainya ada yang tidak puas, itu hal yang wajar lah. Ada yang tidak puas, ada yang kecewa. Menurut saya hal yang wajar karena di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu kan. Tetapi kalau kemudian harus turun tanpa melalui prosedur yang ada, tanpa melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, undang-undang, aturan peraturan yang sudah ditetapkan, saya kira ya ini yang keliru di sini, yang jadinya adalah kekacauan gitu, jadinya kekacauan, huru-hara, chaos dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang saya tangkap dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Islah Bahrawi itu memprovokasi orang untuk berbuat ke arah sana gitu. Akhirnya timbullah gerakan-gerakan atau demo-demo
yang ujung-ujungnya nanti diprovokasi, ada yang memprovokasi, kemudian ada tindakan-tindakan anarkis. Biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, entah apa yang menjadi parameter Pak Islah Bahrawi ini yang kemudian mungkin menurut dia itu bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini begitu buruknya gitu di mata mereka gitu kan. Maksudnya Pak Islah Bahrawi dengan kawan-kawannya gitu. Saya tidak bingung saya. Oke, selanjutnya kita bahas kalimat yang selanjutnya. Pak Islah Bahrawi mengatakan bahwa kalau seandainya nanti saya mati secara tidak wajar, sudah percayalah gitu. Ini kan kalimatnya, sudah yakinlah saya itu mungkin bisa jadi diracun oleh tentara gitu. Nah ini belum apa-apa teman-teman, belum apa-apa, dia sudah menuduh eh, lembaga tertentu bahwa dia itu yakin bahwa dia akan dibunuh gitu, belum apa-apa. Ya, ini kalau di zaman Pak Harto sudah beneran mati beneran ini di zaman Pak Harto tapi ya. Saya waktu itu di 97, saya ingat sekali tuh kejadian-kejadian saya waktu itu saya masih kecil. 97 itu saya masih menjelang SMA ya. Sudah ujian akhir SMP. Itu saya waktu itu dengan teman-teman kan cuma bawa-bawa ini. Waktu itu kan hanya tiga partai, PDI, kemudian P3 dan Golkar. Waktu itu yang berkuasa itu kan Golkar, Pak Harto itu kan. Gara-garanya saya waktu itu membawa gambar. Zaman dulu itu kan belum ada gambar-gambar yang berwarna itu di daerah saya, di kampung kan. Yang ada paling cuma fotokopi-fotokopi saja. Saya cuma bawa gambar-gambar bintang itu, yang kebetulan teman saya itu tim sukses salah satu partai tertentu, yaitu partai yang berlambang bintang itu. Kita itu dikumpulkan sama pak gurunya, dikumpulkan masuk kelas, diberikan penjelasan, kamu nggak usah ikut-ikutan. Sebenarnya kita nggak ikut-ikutan, kita cuma main-main aja dengan seperti itu. Eh, kita dikumpulkan masuk ke dalam ruang kelas, kemudian dikasih tahu kamu nggak usah ikut-ikutan hal seperti ini gitu, sudah mau belajar belajar saja gitu kan. Nah, setelah itu ini Pak Guru katanya, Pak Guru ini baru saja dipanggil ke kantor desa, dibilangi bla 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 gitu kan. Artinya memang langsung langsung daerah apa namanya pemerintah desanya itu langsung mengintervensi, memberikan tekanan kepada saya ingat betul begitu tekanannya, begitu beratnya yang dilakukan oleh pemerintahan di zaman itu. Tapi sekarang kan enggak seperti itu. Sekarang menyuarakan apa saja bebas gitu kan. Mau menyuarakan apa saja bebas, mau melakukan apa saja bebas gitu kan. Dalam tanda petik ya, bukan nanti apa-apa, artinya kita bersuara mengkritisi, mau berpartai apakah memperjuangkan partai siapapun bebas, calon siapapun bebas, nggak ada yang menghalang-halangi. Sekarang kan seperti itu. Nggak ada. Kok mau dipandang pemerintahan sekarang sangat buruk itu kan ya, menurut saya nggak inilah. Itu masih jauh lebih bagus lah, apa namanya, kepemimpinan Pak Prabowo gitu kan. Artinya kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan yang misalnya dalam pelaksanaannya belum sempurna ya, kita akui bahwa tidak ada yang sempurna dari satu kebijakan. Pasti ada plus minusnya gitu kan. Kemudian kalimat berikutnya yang dia pakai adalah saya yakin katanya sebelum 2029 katanya Pak Prabowo ini pasti turun gitu kan. Entah turun dengan sendirinya atau turun dengan karena ada gerakan-gerakan organik dan seterusnya gitu. Dia kayak Tuhan saja gitu ya, kayak Tuhan, kemudian bisa memastikan bahwa yang terjadi dengan Pak Prabowo ini pasti akan terjadi seperti ini gini kan. Itu sebenarnya diksi-diksi tersebut dipakaikan untuk meyakinkan kepada para pendengarnya, kepada para pendukungnya, para pengikutnya, supaya terkesan fantastis dan begitulah,
mengesankan sebenarnya keburukan-keburukan pemerintah itu sudah saking sangat buruknya gitu kan. Dan pasti nanti ada akan gerakan-gerakan yang mungkin yang mungkin bisa menjatuhkan Pak Prabowo. Bukan mungkin sih, dia sudah memastikan gitu. Oke teman-teman, jadi itu saja ya ulasan dari saya tentang perihal ucapan-ucapan dari Pak Islah Bahrawi ini yang menurut saya ucapan-ucapannya terlalu berlebihan gitu kan. Diksi-diksi yang dipakai terlalu berlebihan gitu. Poin-poinnya ya kalau mau mengabdikan diri kepada negara ya mengabdi saja, nggak perlu juga kalau dengan teman-teman ya nggak perlu juga kita berikrah dengan mewakafkan diri lah apa semua, ya mengabdi-ngabdi saja biasa aja gitu. Kemudian yang keduanya kalau mengkritisi ya mengkritisi saja gitu kan. Kalau misalnya mau impeach, impeach saja gitu kan, sesuai ndak, lewati saja prosedurnya. Tapi kalau seandainya kok tidak berhasil, artinya memang dia tidak bisa membuktikan semua tuduhan-tuduhannya keburuk bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu pemerintahan yang banyak melanggar undang-undang. Ya jangan kemudian apa namanya jangan kemudian bahwa dia merasa didolimi, ini kan repot ya karena dia merasa paling benar yang lain salah itu kan, ini kan repot gitu kan. Nah, kalau seandainya nanti misalnya dari capresnya dia misalnya yang jadi, apa dia juga masih menyuarakan hal yang sama yang seperti ini kalau dia merasa kecewa gitu kan. Kan ya enggak juga, ini kan hanya hal yang berkaitan dengan politik yang sebenarnya dia hanya ingin mengkritisi, tapi menurut saya cara mengkritisinya, diksi-diksinya ini terlalu berlebihan. Bahkan dalam penggalan video yang lain, Islah Bahrawi ini sampai menyebutkan kata Pak Prabowo itu sudah pikun gitu, demensia dan seterusnya gitu kan. Ini tidak pantas lah sebagai kita orang yang dikenal menjunjung tinggi sopan santun, tata krama, etika dan seterusnya. Seharusnya kita tetap menjaga itu ya, supaya ketentraman, kedamaian rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini tetap terjaga. Oke teman-teman, tetap menjadi bangsa yang cerdas, yang selalu mengolah setiap informasi yang datang kepada kita untuk eh, tetap mencermati ya terus supaya kita tidak mudah terjebak dengan provokasi-provokasi dan informasi-informasi yang tidak benar. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.